Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di perkuliahan daring kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting yang ada di manajemen keuangan. Apa sih materi penting yang ada di manajemen keuangan itu? Nah, yang akan kita bahas yaitu arus kas dalam penganggaran modal. Topik ini menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang di dunia bisnis. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan memutuskan apakah suatu proyek layak dijalankan atau tidak? Nah, apa aja sih komponen-komponen arus kas yang harus diperhitungkan dan bagaimana cara menilainya secara akurat? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kita bisa simak video ini. Nah, sebelum saya masuk ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, karena saya di sini tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Florianus Yosep Narekola, yang kedua Mahmad Fikron, dan yang ketiga ada saya Rahmawati Fazria. Nah, untuk kalian yang nggak sabar menyimak materinya, yuk kita langsung masuk aja ke materi yang akan dijelaskan oleh Florianus Yosep Narekola. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, kelompok kami akan membahas materi tentang arus kas dalam penganggaran modal. Apa sih penganggaran modal dalam suatu perusahaan? Penganggaran modal merupakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang dalam aset tetap suatu perusahaan. Salah satu aspek penting dan utama dalam penganggaran modal adalah arus kas. Arus kas berfungsi sebagai dasar penilaian kelayakan investasi. Memahami arus kas dalam penganggaran modal itu sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang dipilih akan memberikan manfaat fungsional yang optimal bagi suatu perusahaan. Yang berikut memperkirakan arus kas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, incremental cash flows. Merupakan proses terpenting dalam penganggaran modal adalah mengestimasi arus kas suatu proyek. Konsep terpenting yang digunakan adalah incremental cash flows, yaitu perbedaan arus kas seandainya proyek diambil atau tidak. Yang berikut, keputusan investasi. Keputusan investasi dikenal juga sebagai penganggaran modal, yaitu operasi dari aktivitas yang meliputi sebuah kegiatan dalam persiapan pemanfaatan dana yang bertujuan menciptakan manfaat di masa mendatang. Yang berikut, mengapa persiapan melalui keputusan dalam investasi itu sangat penting. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa persiapan untuk melakukan investasi itu sangat penting. Yang pertama, pengeluaran dana yang berkaitan pada jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, penginvestasian pada aktiva tetap akan memberikan peluang kepada hasil dalam melakukan penjualan di waktu mendatang. Nah, yang ketiga, pengeluaran dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam besaran yang tinggi. Dan yang keempat, jika salah satu dalam proses pengambilan keputusan akan berdampak panjang bagi perusahaan, selain itu, kerugian bagi perusahaan tidak dapat dihindarkan. Yang berikut, arus kas dan laba akuntansi. Untuk menghitung penganggaran modal, alat ukur yang tepat yaitu mempergunakan arus kas dibandingkan dengan laba akuntansi. Perusahaan akan dapat mengakui dan melakukan penginvestasian arus kas kembali, sementara laba akuntansi ditunjuk kala dapat membuahkan hasil tidak kala uangnya berada di tangan. Nah, apa bedanya sih arus kas dengan laba akuntansi? Arus kas itu fokus pada penerimaan dan pengeluaran uang tunai, sedangkan laba akuntansi menunjukkan hasil keuangan tetapi tidak selalu mencerminkan uang tunai yang tersedia. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman yang selanjutnya untuk mempresentasikan materi kami. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikron. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran arus kas. Pengukuran arus kas semata-mata berfokus terhadap arus kas tambahan setelah pajak. Pengambilan keputusan dalam investasi, metode yang sering digunakan yaitu menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode net present value. Yang kedua, menggunakan metode payback period.
Yang ketiga, menggunakan perbedaan antara nilai sekarang yang didapat dari arus kas dengan nilai sekarang dari investasi. Yang keempat, menggunakan metode profitability index. Yang kelima, menggunakan metode average rate of return. Dan yang keenam, menggunakan metode rental of return, yang bisa kita lihat sendiri ya teman-teman di slide yang keenam ini. Oke, teman-teman, di sini ada metode yang sering digunakan saat pengambilan keputusan dalam investasi. Menghitung present value terhadap penerimaan tingkat atau discount rate itu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, membandingkan present value dari investasi. Oke, yang selanjutnya, keputusan pada penilaian metode ini yang dimaksud dalam arti investasi layak dijalankan antara PV dari cash flow lebih besar, maka nilai NPV bernilai positif. Begitupun sebaliknya, apabila investasi tidak layak dijalankan, jika selisih PV dari cash flow lebih kecil dibandingkan dengan PV investasi, berarti nilai NPV bernilai negatif. Dan present value dirumuskan sebagai berikut ya teman-teman, bisa kita lihat di sini di slide video ini. Net present value sama dengan PV dikali present dikurang PV dikali outlays, PV dikali profit sama dengan profit dikali discount factor atau DV, terus PV dikali outlays sama dengan harga perolehan atau harga beli. Oke, selanjutnya di sini ada metode payback period. Metode yang digunakan untuk menutupi kembali biaya yang timbul akibat investasi dengan menggunakan profit ataupun arus kas masuk bersih atau net cash flow. Hal ini berarti payback period dari investasi bisa kembali diterima sepenuhnya. Seandainya setiap tahun profit mendapatkan jumlah yang sama, maka payback period maka perhitungannya melalui pembagian jumlah investasi dengan profit tahunan. Profit sama, yang pertama profit sama yaitu pembagian jumlah investasi dengan profit tahunan. Yang kedua itu profit berbeda, menghitung sisa investasi sampai tidak dapat dikurangi dengan di sini. Yang selanjutnya, yang pertama ada profit sama, maka rumus yang digunakan tuh yaitu payback period sama dengan jumlah investasi dibagi profit kali 1 tahun. Terus yang di bawah itu ada investor confident. Apabila profit yang dihasilkan tiap tahunnya berbeda, maka menggunakan rumus yang bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Di sini ada harga perolehan, nilai sisa, terus ada investasi, terus profit tahun 1, sisa investasi, terus yang profit tahun kedua, sisa investasi, dan dilanjutkan sampai dengan investasi tidak lagi dapat dikurangi dengan profit tahun selanjutnya. Kemudian dihitung dengan sisa investasi dibagi profit tahun selanjutnya dikali 12 bulan. Oke, teman-teman, mungkin bisa mengerti. Kemudian metode profitability index atau PI. Metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara present value dengan penerimaan dengan present value dari investasi atau yang bisa dikenal dengan cost benefit analysis method. Proyek investasi layak untuk dijalankan apabila profitability index lebih besar dari 1. Profitability index diukur dengan rumus sebagai berikut. Bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Profitability index sama dengan PV kali profit dibagi PV dikali outlays. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, terus selanjutnya itu ada metode average rate of return. Ya, jika menunjukkan presentasi keuntungan neto sesudah pajak yang dapat dihitung dari average investment atau initial investment. Metode ini sering dikenal dengan accounting rate of return. Seandainya ketiga metode lainnya seperti payback period, NPV, dan internal rate of return berdasarkan pada profit ataupun cash flow, maka metode average rate of return berdasarkan pada keuntungan dari
laporan dalam buku atau report accounting income apabila nilai ARR lebih dari 100%, maka investasi layak untuk dilanjutkan. Dan sebaliknya, average return diukur dengan rumus yaitu accounting rate of return sama dengan jumlah IAT dikali 100 dibagi investasi. Ya, itu dikali 100% ya teman-teman maksudnya. Bisa kita lihat juga di sini ya di slide yang ke-11 ini ya teman-teman. Metode internal rate of return atau IRR. Metode ini biasa diartikan seandainya tingkat bunga yang menghasilkan besaran nilai sekarang dari project dengan harapan akan berhasil atau PV of future project melalui besaran nilai sekarang dari pembiayaan modal atau PV of capital outlays. Kebanyakan metode ini menggunakan metode coba-coba atau trial and error. Initial cash flow yaitu arus kas awal yang terjadi di awal proses dalam kegiatan investasi. Yang kemudian ada operasi cash flow yaitu penghasilan investasi dari arus kas masuk bisa diperoleh dari proses penjualan setelah perusahaan beroperasi. Yang kemudian operasi cash flows yaitu arus kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu ya dari aktiva dan model kerja. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih sama Fikron sebelumnya tentang metode yang sering dipergunakan saat pengambilan keputusan dalam investasi. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh kasus yaitu PT Saikoji akan menjalankan investasi dengan membeli sebuah kendaraan senilai 192.320.000. Kendaraan estimasi memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 92.310.930 dengan pembayaran bunga sebesar 12% dan tingkat pendapatan bersih diketahui sebagai berikut. Ada tahun pertama sampai tahun kelima. Di situ kalian bisa lihat ada tahun pertama ada 22.120.200, tahun kedua ada 21.102.999, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima kalian bisa lihat di PPT. Nah, jika proyek investasi ini akan dilanjutkan, lakukanlah analisa Anda dengan menggunakan metode PP, PI, ARR, dan NPV. Nah, teman-teman, dari soal sebelumnya kita dapat menyelesaikan dengan menghitung depresiasinya terlebih dahulu. Nah, depresiasi dapat dihitung dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis atau masa manfaat, yang dimana harga perolehannya yaitu 192.320.000 dikurangi nilai residunya yaitu 92.310.930 dibagi umur ekonomis atau masa manfaatnya yaitu 5 tahun menghasilkan 20.1.814. Nah, dari menghitung depresiasinya itu kita dapat menyusun tabel perhitungan keuntungan atau EAT dan cash flow-nya. Nah, di situ ada tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima karena tadi disoalkan dari tahun pertama sampai tahun kelima ya teman-teman. Nah, yang kedua ada EAT-nya. EAT itu diambil dari soal juga. Nah, ada depresiasi diambil dari perhitungan di atas yang tadi kita hitung. Nah, untuk prosesnya itu diambil dari EAT ditambah depresiasi, yaitu untuk tahun pertama 22.120.200 ditambah 20.1.814 menghasilkan 42.122.014. Nah, untuk kolom DF pada tahun pertama itu 0,892 didapat dari perhitungan. Aku pakai rumus 1/1 plus R pangkat T, yang dimana R-nya itu persenannya dan T-nya itu tahun yang akan kita hitung. Nih, untuk perhitungannya kayak gini teman-teman. Kalian bisa pause dulu, terus abis itu screenshot. Nah, kayak gini nih perhitungan untuk prosesnya. Untuk DF-nya. Nah, untuk tahun pertama 0,892, untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima.
Kayak gitu ya teman-teman, kalian bisa pause aja. Nah, untuk PV prosetnya itu diambil dari proset dikali DF. 42.122.014 dikali 0,892 menghasilkan 37.832.836,49. Nah, dari tabel tersebut kita udah mengetahui nih EAT-nya berapa, depresiasinya berapa, prosetnya berapa, DF-nya berapa, dan PV prosetnya berapa. Nah, untuk EAT sama PV proset itu dijumlahkan dari tahun pertama sampai tahun kelimanya. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita menyusun tabel, kita bisa menghitung payback period, profitability index, average rate return, dan net present value-nya. Nah, yang pertama kita akan menghitung payback period-nya dulu. Di situ ada harga perolehan, ada residu, ada proset tahun pertama, ada proset tahun kedua. Nah, di situ menghitung tuh total ada 26,1 hari. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin ya teman-teman, Vicron sebelumnya udah bahas tentang cara menghitung payback period itu ada 2. Yang prosetnya sama setiap tahunnya dan yang prosetnya berbeda tiap tahunnya. Nah, untuk contoh kasus yang kita bahas kali ini, itu kan prosetnya berbeda per tahunnya ya. Jadi proset tahun pertama itu berapa, proset tahun kedua itu berapa, nggak sama setiap tahunnya. Jadi kita menghitung dengan cara yang tadi Fikron jelasin di slide ke-9. Teman-teman bisa back lagi PPT-nya ke halaman 9 yang tadi Fikron jelasin. Itu ada yang investor confidence, yang apabila prokes yang dihasilkan tiap tahunnya berbeda, maka menggunakan rumus. Nah, di situ kan dijelasin tuh ada harga perolehan, nilai sisa, investasi, proses tahun pertama, sisa investasi, proses tahun kedua, dan sisa investasi. Itu terus menerus sampai si sisa investasi ini tidak bisa mengurangi proses tahun selanjutnya, kayak gitu. Nah, setelah menghitung itu baru dapat menghitung dengan cara sisa investasi dibagi proses tahun selanjutnya dikali 12 bulan. Nah, kita balik lagi nih ke soal yang kita bahas kali ini di slide atau di halaman 15. Di situ kan ada harga perolehannya 192.320.000. Nah, kalau misalkan aku pakai rumus yang tadi udah ada dijelasin sama Fikron di halaman 9, itu hasilnya kayak gini nih teman-teman. Nih, maaf ya jelek tulisannya karena ini coret-coretan aku. Di situ ada nilai sisa 92.310.930. Nah, dari 192.320 ini dikurangi nilai sisa menjadi 100.970. Terus dikurangi proses tahun pertama yaitu 42.122.014 menghasilkan 57.887.56. Nah, dikurangi lagi sama proses tahun kedua yaitu 41.104.813 menghasilkan sisa investasinya 16.782.243. Nah, itu kan udah nggak bisa dikurangin lagi sama proses tahun ketiga kan teman-teman, yang dimana proses tahun ketiga itu kan 51.932.016. Nah, habis itu setelah kita menghitung sisa investasi dari pengurangan proses tahun kedua, itu kan menghasilkan 16.782.243. Langsung aja kita masukin ke rumus yang sisa investasi dibagi proses tahun selanjutnya dikali 12 bulan. Nah, 16.782.243 dibagi 51.932.016 dikali 12 bulan, hasilnya 3,87 bulan.
Nah, 0,87 itu didapat dari pengubahan 3,87 ke dalam format bulan dan hari. Jadi 0,87 itu perubahan dari 3,87 bulan diubah ke format hari, jadinya 0,87 dikali 30 hari. Karena kan 1 bulan 30 hari. Nah, menghasilkan 26,1 hari. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa lamanya pengambilan modal yang akan diterima investor adalah 2 tahun, 3 bulan, 26 hari. Hal ini berarti jangka waktu pengembalian lebih cepat dibandingkan dengan masa manfaat. Maka investasi layak dilanjutkan. Nah, untuk profitability index itu perhitungannya dari PV Profit dibagi PV Outlays, yaitu 219.414.955,3 dibagi 192.320 menghasilkan 1,140 atau lebih dari 1. Hal ini dapat dilanjutkan. Nah, untuk average rate return atau ARR itu cara perhitungannya yaitu EAT dibagi PV Outlays dikali 100%. Nah, EAT-nya itu kan 134.736.440 dihasilkan dari totalan EAT dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kalian bisa lihat ke slide sebelumnya. Nah, terus abis EAT dibagi PV Outlays dikali 100% menghasilkan 70,05% atau kurang dari 1 tahun, maka tidak dapat dilanjutkan investasinya. Nah, untuk net present value atau NPV dapat dihitung dari PV Profit dikurang PV Outlays. Nah, 219.414.955,3 dikurang 192.200 menghasilkan 27.094.955,03. NPV ini merupakan angka yang positif sehingga investasi dapat dilanjutkan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke analisis arus kas proyek penggantian atau replacement. Di situ ada misalkan perusahaan akan melakukan penggantian mesin lama menjadi mesin baru. Nilai buku pada mesin lama sebesar 90 juta dan umur ekonomisnya tinggal 3 tahun tanpa nilai sisa. Nilai buku pada mesin baru sebesar 180 juta dan umur ekonomisnya selama 3 tahun tanpa nilai sisa. Mesin baru bisa melakukan penghematan biaya operasi sebesar 50 juta per tahun. Penjualan pada mesin lama sebesar dengan nilai buku yang saat ini 90 juta dan pajak 15%. Depresiasi menggunakan metode garis lurus, kerjakan arus kas untuk proyek di atas. Nah, kalian bisa lihat di situ ada tabelnya yaitu penghematan biaya pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa sih tahun pertama, 2, dan 3? Itu karena nilai atau umur ekonomisnya itu 3 tahun ya, teman-teman. Jadi penghematan biayanya itu 50 juta. Penghematan biaya pada mesin baru itu 50 juta, ada di soal ya, teman-teman. Terus tambahan penyusutannya itu 30 juta. 30 juta dari mana? Itu dihasilkan dari penyusutan mesin baru yang 60 juta dikurang penyusutan mesin baru 30 juta. Hasilnya tambahan penyusutannya yaitu 30 juta. Nah, tambahan laba sebelum pajak itu 20 juta. 20 juta didapat dari penghematan biaya dikurang tambahan penyusutan, menghasilkan laba sebelum pajak yaitu 20 juta. Nah, tambahan pajaknya 15%. Itu pada tahun pertama, kedua, dan ketiga kan 3 juta. 3 juta itu didapat dari 20 juta dikalikan 15%, hasilnya 3 juta. Nah, tambahan laba setelah pajak itu didapat dari
laba sebelum pajak dikurangi tambahan pajak, yaitu 20 juta dikurangi 3 juta menghasilkan 17 juta. Nah, tambahan arus kas itu 47 juta didapat dari penghematan biaya dikurang tambahan pajak, yaitu 47 juta. 50 juta dikurangin 3 juta hasilnya 47 juta. Jadi pada tahun pertama, kedua, dan ketiga hasilnya 47 juta. Kayak gitu. Nah, pada tahun ke-0 ada pengeluaran sebesar 180 juta untuk pembelian mesin baru. Akan tetapi ada juga pemasukan sebesar 90 juta dari penjualan mesin lama. Maka arus kas pada tahun ke-0 adalah minus 90 juta. Jadi karena pada tahun ke-0 ada pengeluaran sebesar 180 juta, tapi ada pemasukan dari penjualan mesin lama yaitu 90 juta, maka kekurangannya itu yaitu minus 90 juta. Nah, untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga yaitu 47 juta dihasilkan dari perhitungan sebelumnya atau tabel yang ada di slide sebelumnya. Nah, meneruskan dari soal sebelumnya, namun seandainya mesin baru mempunyai umur ekonomis 5 tahun, kan sebelumnya soalnya itu umur ekonomisnya hanya 3 tahun. Nah, ini seandainya umur ekonomisnya 5 tahun, nah terus masalah yang akan dihadapi adalah umur ekonomis pada mesin baru berbeda dengan umur ekonomis pada mesin lama yang hanya 3 tahun. Penyelesaiannya adalah pada mesin baru bisa diasumsikan telah terjual pada akhir tahun ketiga seharga nilai buku. Nilai buku mesin baru pada akhir tahun ketiga sebesar 180 juta dikurang 3 dikali 180 juta dibagi 5 sama dengan 72 juta. Nah, di situ teman-teman bisa lihat untuk penghematan biaya 50 juta itu dapat dari soal sebelumnya. Nah, itu ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk mesin lama ya, teman-teman. Nah, tambahan penyusutannya itu ada 6 juta. Sebenarnya cara perhitungannya sama ya, teman-teman. Bedanya di tambahan arus kas akhir itu ada 72 juta. Yang dimana tahun pertama, tahun kedua itu 0, tahun ketiganya 72 juta. Nah, tambahan arus kas itu 43.400.000 pada tahun pertama dan kedua, dan tahun ketiga itu 115.400.000 didapat dari penjumlahan 43.400.000 ditambah 72 juta menghasilkan 115.400.000. Nah, tahun ke-0 itu minus 90 juta karena yang tadi aku jelasin di sebelumnya. Nah, untuk tahun pertama yaitu 43.400.000, tahun kedua 43.400.000, dan tahun ketiga 115.400.000. Itu didapat dari penambahan tambahan arus kas ditambah tambahan arus kas akhir pada tahun ketiga. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis arus kas proyek baru yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fikron. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan yaitu analisis arus kas proyek baru. Suatu proyek memerlukan investasi pada tanah sebesar 1,2 juta, pembayaran pada akhir 2003 dan 4. Pada gedung 8 juta, yaitu dibayar 4 juta pada akhir 2004 dan 4 juta sisanya pada akhir 2005, serta mesin-mesin 10 juta pada akhir 2005. Proyek ini mempunyai umur 3 tahun, umur ekonomis gedung dan mesin yaitu 3 tahun tanpa adanya nilai visa. Pada akhir 2005, proyek juga membutuhkan penambahan net working capital sebesar 2 juta. Jadi arus kas awalnya yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat teman-teman di sini ya. Tanah di awal 2003 itu sebesar 1,2 juta, sedangkan di 2004-2005 tidak ada biaya sama sekali. Gedung di 2004-2005 ada 4 juta seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman di soal tadi. Di mesin di 2005 itu 10 juta, NVC di 2 juta. NVC itu net working capital teman-teman. Jadi investasinya itu di awal 2003 1,2 juta, di 2004 4 juta, sedangkan di 2005 itu 16 juta. 16 juta itu dari penggabungan biaya gedung, mesin, dan net working capital.
Oke, pembahasan selanjutnya yaitu sepanjang umur proyek dari 2006 sampai 2008, tiap tahunnya proyek ini mendapatkan hasil unit penjualan dengan kenaikan harga 10% per tahun disebabkan faktor inflasi. Biaya variabel sebesar 50% dari penjualan, biaya tetap overhead konstan sebesar 8 juta per tahun, pajak 15% per tahun, tambahan modal kerja bersih atau net working capital sebesar 0,5 juta pada tahun 2006 sampai 2007. Berdasarkan pada tahun 2008, modal kerja bersih dikembalikan atau di recovery. Kerjakan arus kas operasinya terlebih dahulu. Kita menghitung depresiasi gedung dan mesin dengan metode double deciling balance method. Bisa kita lihat di sini ada penyusutan, yaitu penyusutan gedung dan penyusutan mesinnya, teman-teman ya. Di tahun 2006 sampai di tahun 2008, penyusutan pada gedung dan pada mesin. Yang pertama itu 2/3 didapat dari 1 dibagi umur ekonomis dikali 2, yang dimana umur ekonomisnya itu 3 tahun, maka didapat 2/3. Terus pada tahun 2006 itu terdapat di soal harganya itu 8 juta, teman-teman. Maka penyusutan gedung pada tahun 2006 menghasilkan 5.330.000. Sedangkan pada tahun 2007 itu terdapat 2.760.000, didapat dari pengurangan dari 8 juta dikurang 5.330.000 yang menghasilkan 1.780.000. Pada tahun 2008 itu hanya menghitung sisa dari nilai buku akhir, yaitu 2.760.000 dikurang 1.780.000 menghasilkan 890.000. Nah, dari perhitungan tersebut dapat dijumlahkan sehingga menghasilkan 8 juta. Sedangkan penyusutan mesin itu caranya sama seperti menghitung penyusutan pada gedungnya, teman-teman. Pembahasan dari pembahasan sebelumnya, misalnya ada operating cash flow, bisa kita lihat juga ada unit penjualan, harga jual, penjualan bersih, biaya variabel 50%, penyusutan gedung, penyusutan mesin, laba sebelum pajak, pajak 15%, arus kas operasi, terus ada investasi emisi, terus ada total arus kas. Semua ini kita dapat jumlah-jumlahnya dari soal sebelumnya, teman-teman ya, dari di tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008. Dan di sini juga bisa kita lihat, teman-teman, ada sedikit catatan. 3 juta adalah recovery dari seluruh modal kerja bersih yang telah dikeluarkan sepanjang usia proyek. Itu 2 juta ditambah 500.000 ditambah 500.000. Terus karena tidak ada nilai sisa, maka arus kas akhir tidak ada, maka dibuatlah seperti ini, teman-teman ya. Bisa dilihat tahun 2003, 2004, 2005 sampai 2008 arus kas bersihnya itu dari minus 1.200.000, kemudian minus 1.400.000, minus 19 juta, terus kemudian di 15.525.000, 16.525.000, dan yang terakhir di 2008 yaitu 22.212.500.